Bang, abang itu dalam hidup abang ada nggak yang harus bagi abang? Harus ini, harus pakai baju ini, harus ada. Ya, sebetulnya nggak ada kata harus, tapi kadang keadaan memaksa melakukannya. Oh, berarti abang kan hidupnya kan kita antara ada kebutuhan, ada keinginan. Ya. Berarti abang berarti kena kebutuhan aja ya? Ya, karena kebutuhan aja. Jadi keinginan saya itu nggak terlalu banyak, atau ya saya batasi apapun dalam hal apapun. Tapi keinginan itu penting juga kan bang ya? Ya penting, karena dengan keinginan, menurut saya ya, keinginan itu kan memicu kita untuk melakukan lebih apa yang kita ya namanya keinginan kan juga Ya tapi negatifnya juga ada. Ya kalau kita ambil positifnya tadi kan memang itu membuat adrenalin kita untuk lebih bergiat, lebih berkuku untuk melakukan sesuatu kan. Tapi ya kalau dilihat negatifnya, ya kan ada pepatah orang tua dulu kan, julurkan kakimu sepanjang selimutmu. Artinya memaksakan sesuatu, artinya yang dia tidak mampu, itu yang membuat banyak manusia termasuk saya barangkali kalau melakukannya akan stres kan gitu. Iya, artinya kalau kita cuma memenuhi kebutuhan kan terbatas kan, gampang. Iya. Tapi kalau keinginan tuh nggak ada batas kan. Ya makanya waktu kita kecil kan, atau waktu SD kan diajari kebutuhan itu apa, primer, sekunder, dan luks kan. Nah kebutuhan primer ini ya, mau nggak mau itulah yang harus kita penuhi supaya kita bisa hidup kan gitu. Misalnya makan, minum, dan seterusnya kan. Tapi sekarang kan gampang juga kita memenuhi keinginan kan. Kan Ya. ada paylater, ada kredit. Ya itu keinginan itu memang kan terjadi di pasar, apapun yang di pasar atau di perjualbelikan sekarang kan menarik untuk kita dapati dan kita pakai dalam kehidupan. Tapi bukan kebutuhan pokok. Ya, tapi Makanya tadi kan kita bagi itu kebutuhan kan, primer, sekunder, dan luks kan. Nah, jadi kalau kebutuhan primer misalnya beras, ikan, sayur, apa kan primer itu. Ya artinya baju kan kebutuhan primer. Ya. Tapi di saat kita harus merek tertentu, nah itu udah. Nah itu kan udah keinginan itu kan, yang kita pakai kan baju fungsinya kan, bukan mereknya kan. Apa sih bedanya? Itu kan hanya soal gengsi aja itu, misalnya bajunya dari Paris atau parfumnya dari Swiss, apa segala macam kan. Tapi kalau baju kan sebatas itu untuk fungsi, untuk tubuh kita kan, itu namanya kebutuhan. Tapi kan orang sekarang tuh banyak sekali digoda oleh keinginan bang. Ya memang, coba aja misalnya makan nasi goreng dengan 15.000 dulu ya di depan hotel bioskop Megaria, beda dengan di Cikini misalnya kan, yang harganya 80.000. Padahal cuma berapa jarak itu iya. kan. Nah, kan gitu. Jadi sama dengan kita beli di luar, beli di dalam kadang-kadang beda ya. contohnya aja kalau kita kan naik kereta api hampir tiap hari kan. Iya. Coba beli misalnya air mineral di dalam 5.000, di luar kan cuma 3.000. 7,5 bang. Oh, Di Gambir 7,5. Oh, di Gambir ya. Kalau di stasiun kereta api Manggarai Tebet itu masih 5.000. Iya. Atau Depok. Tapi kalau di luar kan cuma 3.000. Iya. Paling mahal 3.500. Iya itulah. Juga yang lain bang, misalnya abang pengen handphone, nah ini handphone abang, misal merek ini, kalau abang pengen merek tertentu kan sekarang gampang. Iya. Ya, sekarang misalnya ada handphone folding gitu kan, 30 juta. Iya. Padahal fungsinya hanya WA dan katakanlah menelepon atau media sosial yang sederhana, Facebook kan gitu ya. Ya untuk mendapatnya itu gampang juga sekarang. Ya, sangat gampang, tinggal kita lihat pay later atau bayar kemudian atau cicilan 12 bulan tanpa bunga. Tetapi pertamanya memang ya kalau misalnya punya uang kan nggak gitu kan, nggak nyicil kan. Maka ada anekdot bang sekarang. Kalau nanya tuh bukan berapa harganya, berapa kali bayar. Nah, itu ke persoalannya. Iya. Karena apa? Itulah cara-cara marketing zaman sekarang yang menggoda para calon pemakai itu sedemikian rupa kan. Ya saya juga pernah bang ke toko handphone. Di toko handphone udah ada macam-macam, nggak ada dana, ada aku laku, Iya. pegawai itu banyak. Saya kira pegawai toko handphone, bukan. Ternyata pegawai dari kredit tadi. Ya, yang paling kan, dengan kita memiliki kartu tanda penduduk, semua menjadi sangat mudah kan, karena
dengan itu kita bisa membeli apapun sesuai dengan apa. Tapi bukan karena konten ya. Tapi negatifnya gimana? Banyak yang kita lihat sekarang kan orang kejebak bang. Iya. Karena biasanya kalau udah satu, pengen satu lagi, misalnya, oh saya gampang beli motor, gampang juga beli handphone, gampang dibeli, sekaligus beli semua dan nggak kebayar. Ya sebetulnya kan entahlah bagaimana zaman sekarang ini kan, karena banyaknya pilihan di pasar, tetapi sebetulnya soal sikap hidup gitu, gaya hidup kan. Kalau dia mau hanya sekedar pamer atau ingin dipuji, ya dia jadilah seperti itu. Tapi kalau dia hanya misalnya membutuhkan sesuatu karena dibutuhkan karena fungsinya, ya nggak jadi soal juga misalnya membayar dengan 0%. Tapi apa itu betul-betul kebutuhan kan gitu aja kan? Iya, kadang-kadang nggak begitu ya. Nah, kalau misalnya dia beli misalnya mesin kopi dan untuk dagang, ya kan? Iya. Kan menjadi untung. Artinya, ya tapi ya kalau hanya sekedar gaya hidup supaya dilihat orang punya, ya itu yang jadi soal kan. Nah kalau nggak kebayar apa yang dilakukan biasanya orang? Nah yang dilakukan ya dengan pinjol, dengan apa segala macam, ya kan? Karena sangat mudah sekarang. Berarti kalau zaman kita dulu itu kata orang tua kita itu gali lubang tutup lubang. Iya, gali lubang tutup lubang, pinjam sana untuk apa? Berhutang di sana untuk menutup hutang di sini. Itu gali lubang tutup lubang. Lama-lama nggak ketutup lagi. Iya, tambah lubang. Iya. Kenapa? Karena akan berjibun kan. Tadinya utang 1 juta menjadi 30 juta, berarti 30 orang kita gali untuk bisa menutupnya 1 lubang. Yang tadinya keinginan sekarang jadi kebutuhan, harus bayar kan? Iya. Juga. Iya. Jadi kebutuhan meningkat. Padahal yang meningkat tadi gara-gara keinginan yang meningkat ya. Betul. Jadi keinginan itu yang harus, makanya kan disebutkan laut juga punya tepi. Gunung punya tinggi. Jangan melampaui itu gitu loh. Nah kebutuhan kita sehari-hari apa kan gitu. Iya, maka mungkin karena itu juga kalau kita baca-baca ya, ada orang terjun dari gedung tinggi, iya. ada yang bunuh diri, iya. Ada yang terlibat di judul malah ya. Iya, karena belum matahari terbit, tukang kayu di hadapan rumah. Iya, dan kasar-kasar dia. Nah, bukan hanya kasar lagi kan, kalau kasar kan paling soal membentak. Tapi kalau sudah dengan pengancaman, ya kan, kasar dengan mengancam kan sudah beda. Ya berarti intinya di mana? Berarti kita harus tahu, kalau istilah ibu saya dulu, kita harus mengukur baju di badan, Mas. Iya, baju di badan, mengukur sepatu, ya kan, julurkan kakimu sepanjang selimutmu supaya nggak masuk angin. Ya kalau mampunya kita misalnya handphone yang 500.000, ngapain harus folding? Ya kan? Hanya 30 juta. Padahal gampang ya. Kalau gaji kita 5 juta, kita paling bisa mampu yang cicilan tuh 500, mungkin 1 juta paling tinggi ya. Iya, kalau nggak ada kebutuhan lain. Iya, tapi iya kan? Ya kalau nggak ada tuh, cuma ada kebutuhan lain. Artinya kalau ada kebutuhan lain itu lebih kecil kan? Iya, tapi sebaiknya tidak melakukan hal seperti itu kan, kecuali memang sudah sangat gitu loh, ya kan? Sangat butuh banget. Artinya hilang handphone. Padahal handphone ini adalah dipakai untuk jualan atau apa gitu. Kalau nggak dia beli handphone, lalu bagaimana dia mencari kehilangan pekerjaan? Misalnya teman-teman kita di ojol misalnya, kan dia perlu handphone kan? Iya betul, perlu motor ya. Kalau ini harus ada motor. Tapi tidak perlu 2 kan, satu aja. Iya, itu. Tapi bisa aja kalau udah mampu beli 2, karena siapa tahu pada satu saat motor ini mogok, ya satu tetap bisa tanpa dia mencari nafkah kan? Ya tapi kadang-kadang sekarang tuh Bang, kalau nggak ngikutin dibilang orang ketinggalan. Ya karena sekarang gini kan, banyak orang mungkin udah banyak banget kali ya hidup dalam persepsi orang lain. Nah itu sama misalnya yang nggak ini lelucon ya, lelucon. Dasar lo tuyul katanya. Kalau dia tidak merasa tuyul, kenapa harus melaporkan ke polisi? Ya kan? Kalau misalnya kan kamu kayak monyet katanya, harusnya beruntung kan? Iya. Kalau dibilang mirip manusia berarti monyet kan? Mirip monyet bukan monyet ya. Nah, jadi mungkin ini mekanisme pertahanan diri perlu kan? Artinya sejauh itu bukan fakta. Kalau hanya disebutkan, misalnya, itu yang saya bilang tadi kan ada disebutan seperti tadi. Dasar tuyul katanya, marah laporkan ke, terus dasar barang siapa sengaja menamakan diri orang menjadi tuyul kan tidak ada. Enggak, ya
inti dari omongan kita ini kan kita melihat kenyataan memang orang itu gara-gara memenuhi keinginan akhirnya terjebak ya. Iya. Terjebak gali lubang tutup lubang dan akhirnya nggak bisa lagi menambah lubang. Iya. Stres kan? Iya. Nah itu yang membuat orang macam-macam tindakan orang stres itu. Iya. Karena begini, nggak tahu di mana rahasianya tentang utang dan uang kan gitu ya. Perasaan kalau kita punya uang sulit bayar utang. Tapi Nah itu ya. niat untuk berutang bagi yang sudah biasa, kayaknya seperti nggak resmi hidupnya kalau nggak punya utang. Karena apa? Artinya kredibilitas seseorang katanya juga sebanyak sebesar apa utangnya? Karena apa? Kalau orang tidak berutang berarti nggak dipercaya. Itu anggapan keliru kali ya. Nggak akan keliru kalau dia adalah bisnismen kan, karena dia harus berutang 3 triliun karena iya untungnya ya itu lain lagi. Berutang untuk misalnya ya sekedar bikin makanan supaya mewah di arisan, ya kan udah repot kan. Iya jangan ya biar tekor asap cohor. Ya itu prinsip hidup yang biar tekor asap cohor itu yang menyebabkan orang terjebak. Kalau di Medan dulu saya ada istilah bimas kan, biar mampus asal stan. Jadi dia bisa tiap minggu bikin celana panjang, celana baru ke tukang jahit, asalkan dia bisa nampang di depan garis-garis. Ya kan, biar stan, biar mampus asal stan kan gitu. Ya kan? Ya cuman artinya kalaupun kita hanya memenuhi kebutuhan, tapi jangan pelit ya. Karena gini, kan orang suka menganggap orang nggak beli apa-apa itu pelit. Padahal pelit itu beda dengan hemat. Iya. Kalau orang hemat tuh dia nggak akan mampu membeli sesuatu pun yang dia tidak butuhkan. Iya. Tapi kalau pelit itu menganggap semua nggak butuh. Kayak saya misalnya, ngapain saya beli kopi? Minta aja sama abang. Kan gitu. Padahal saya butuh kopi di rumah kan. Nah itu kan padahal berarti pelit saya kan. Sama dengan saya, kita kuliah. Kita kan pelit kepada diri sendiri. Enggak, sama orang juga. Kan kalau kita kuliah kan perlu ada pulpen. Iya. Tapi karena tiap hari saya tahu abang bawa pulpen 2, ya saya pinjam abang aja. Nah itu kan pelit namanya. Kita nggak bukan pelit namanya, itu licik namanya. Kalau pelit kan beda. Beda menurut saya. Karena nggak tahu, nanti kita lihat lagi di kamus umum kan. Karena ya kan licik namanya. Iya kan? Mirip-mirip lah. Nah kalau pelit kan artinya ada keinginan untuk tidak melakukan apa-apa kepada orang lain kan gitu. Itu pelit kan? Enggak, kalau saya suka bercanda ya. Kalau pelit itu abang ngajak saya, ayo kita jajan, nggak mau asal bener. Ayolah, saya traktir, yuk. Itu baru pelit kan? Itu nggak pelit. Apa? Kecuali begini, kan kita udah sampaikan kemarin kan, datang pertama ke rumah orang kan. Banyaknya makanan mereka di belakang, tapi berat baginya untuk menyajikan segelas air putih atau segelas kopi kan gitu. Itu namanya pelit kan, dengan berpikir ngapain juga ngasih ke orang, kira-kira itu lah kali pelit ya. Nggak tahu apakah pelit itu menganggap seharusnya perlu tapi nggak perlu. Contohnya saya pernah ke ini bang, ke seminarnya yang ramai itu kan, ada orang datang, kan di depan tuh orang hebat lah. Ini udah berlian, ini udah apa, gajinya udah 100 juta. Tapi pas saya lihat di ruangan tuh minum juga nggak ada. Udah saya pulang aja. Di atas pelit itu namanya membohongi orang gitu kan. Jadi apa sih? Ya, ngomong tentang jualan emas digusuk buit, ya kan? Tapi ngasih segelas air aja. Iya, masa ya berkenan gitu. Masa gaji ratusan juta nggak bisa ngasih minum air putih aja ya. Lalu kan artinya nggak ada daya tariknya lagi yang seperti itu kan. Loh, kalau memang bisa sama seperti begini misalnya dukun kan bisa menggandakan uang orang lain. Kenapa nggak uangnya sendiri aja digandakan gitu? Berarti bohong kan? Kalau dia bisa tembak nomor, ngapain dia ngasih orang nomor itu ya? Betul. Tapi orang yang mau minta nomor itu yang bodoh kan? Bodoh apa namanya ya? Maka kita maka dukun dibilang orang pintar. Karena yang datang orang bohongi. Bukan, karena yang datang orang bodoh semua. Maka dia karena yang datang bodoh semua, maka dia bilang orang pintar.
Kan gitu. Betul. Karena orang dibilang pintar kok ada orang bodoh kan. Iya. Ya oke Iya. deh. Oke deh Bang, kita akhiri dulu pembicaraan yang sederhana. Iya. Oke, kita biasa bicara seperti ini di podcast kita ya, podcast Kombes, komunitas berakal sehat, supaya kita tetap menjaga kewarasan kita ya. Iya, betul. Itu Ya. yang penting kan, karena banyak orang sekarang zaman sudah bentuk demikian, yang waras dianggap gila, yang gila dianggap waras. Mudah-mudahan kita Jadi tetap mudah-mudahan akal sehat yang itu. waras.